Sejarah kapal induk Cina dimulai pada awal 2000-an ketika negara ini mulai mengeksplorasi kemampuan kapal induk modern. Sebelum memiliki kapal induk sendiri, Cina mengandalkan kapal perusak, fregat, dan kapal selam sebagai tulang punggung angkatan lautnya. Namun, dengan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan dan Laut Pasifik, Beijing menyadari perlunya mengembangkan armada kapal induk yang mampu menyaingi dominasi Amerika Serikat. Langkah awal Cina dalam membangun kapal induknya dimulai dengan akuisisi kapal induk bekas Soviet Variak yang kemudian direnovasi dan diberi nama Liaoning atau kode nama lambung Carrier Vessel 16 atau disingkat CV-16. Kapal ini menjadi tonggak pertama bagi Cina dalam mengembangkan teknologi kapal induk. Liaoning adalah kapal induk pertama Cina yang awalnya merupakan kapal kelas Kuznetsov milik Uni Soviet. Kapal ini dibeli dalam kondisi belum selesai dari Ukraina pada tahun 1998, lalu disempurnakan dan mulai beroperasi pada tahun 2012. Liaoning menggunakan sistem peluncuran Skyjam Ram, yang berarti pesawat meluncur dengan bantuan landasan miring tanpa menggunakan katapult. Ini membatasi jenis pesawat yang bisa digunakan dan mengurangi jumlah muatan yang bisa dibawa saat lepas landas. Dengan keberhasilan Liaoning, Cina melanjutkan proyeknya dengan membangun Shentung atau Shendong CV-17, kapal induk pertama Cina yang sepenuhnya dibuat di dalam negeri. Shendong adalah kapal induk pertama yang dibuat sepenuhnya di Cina dan mulai beroperasi pada tahun 2019. Desainnya masih berbasis Liaoning, tetapi dengan ukuran lebih besar, dek penerbangan lebih luas, dan kapasitas pesawat yang lebih banyak. Namun, Shendong masih menggunakan sistem Skyjam Ram yang berarti masih memiliki keterbatasan dalam peluncuran pesawat tempur. Terbaru, Cina meluncurkan Fujian atau CV-18. Fujian adalah kapal induk terbesar dan tercanggih Cina yang diperkenalkan pada tahun 2022. Berbeda dengan dua pendahulunya, Fujian sudah menggunakan Electromagnetic Aircraft Launch System atau EMALS seperti kapal induk Amerika, sehingga memungkinkan peluncuran pesawat yang lebih berat dan lebih efisien. Meski begitu, Fujian masih menggunakan sistem propulsi konvensional bukan nuklir seperti kapal induk Amerika Serikat. Sekarang mari kita bandingkan dengan kapal induk Amerika Serikat yang merupakan yang paling dominan di dunia dalam hal ukuran, teknologi, dan daya tempur. Armada kapal induk Amerika Serikat terdiri dari kelas Nimitz dan kelas Ford yang masing-masing memiliki bobot sekitar 100.000 ton, jauh lebih besar dibandingkan dengan kapal induk Cina yang berkisar 60.000 hingga 80.000 ton. Salah satu perbedaan utama kapal induk AS dengan milik Cina adalah sistem peluncuran pesawat. Kapal induk AS menggunakan Ketobar atau Catapult Assist Take-off but Rest Recovery yang memungkinkan peluncuran pesawat dengan lebih efisien dan fleksibel dibandingkan dengan Skyjam Ram yang digunakan pada Liaoning dan Shendong. Selain itu, kapal induk kelas Ford menggunakan teknologi EMALS, Electromagnetic Aircraft Launch System. Sistem elektromagnetik yang lebih canggih dibandingkan katapel uap tradisional. Teknologi ini kemudian juga diadopsi oleh kapal induk Cina yang terbaru yaitu Fujian atau CV-18. Ini menunjukkan bahwa Cina mulai mengejar ketertinggalannya dari AS. Keunggulan lain kapal induk AS adalah penggunaan reaktor nuklir yang memungkinkan mereka beroperasi tanpa batasan jangkauan bahan bakar. Berbeda dengan kapal induk Cina yang masih berbasis bahan bakar konvensional. Dengan jangkauan global dan pengalaman lebih dari 70 tahun dalam pengoperasian kapal induk, AS tetap menjadi pemimpin dalam pertempuran laut, sementara Cina masih dalam tahap berkembang. Secara keseluruhan, kapal induk Cina masih berada dalam tahap transisi dari desain berbasis Rusia menuju teknologi kelas dunia yang mendekati standar AS. Fujian adalah bukti bahwa Cina semakin serius dalam pengembangan kapal induk modern, dan kemungkinan besar dalam dekade berikutnya di mana mereka akan membangun kapal induk bertenaga nuklir untuk menyaingi dominasi AS. Dengan peningkatan keberlanjutan dalam desain, teknologi, dan operasional, Cina diperkirakan akan menjadi salah satu kekuatan adidaya dalam perang laut global pada masa tidak jauh dari sekarang.